Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah selesaikan membaca tafsir dan isyari dari ayat tentang bolehnya memerangi orang kafir di tanah haram, ya, walaupun tidak boleh mendahului. Kalau memang diserang lebih dulu, ya diperbolehkan. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lantat kalane tindak umroh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sasi Dzulqa'dah tahun 6 saking hijrah, mongko nyegah musyrik ing Kanjeng Nabi Muhammad saking nyempurnaaken umrohe lan nyanggrah lereh Sayyidina Rasulullah ana ing desa Hudaibiyah, mongko den sulih kelawan janji tahun ngarep kalilan tawaf sa'i ana ing dalem Mekah. Nah, pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW beserta beberapa orang sahabat itu datang ke Mekah untuk umroh, tetapi lalu dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Maka lalu Nabi tinggal berkemah di suatu desa yang bernama Hudaibiyah. Maka di situ lalu orang musyrik Mekah mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diperbolehkan untuk tawaf dan sa'i pada tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah. Mongko tatkalane tutuk sasi Dzulqa'dah tahun 7, mongko nuli nekani Sayyidina Rasulullah umroh qadha ing dalem Dzulqa'dah. Mongko temurun iki ayat, faqala ta'ala asyharul haramu bisyaril harami wal hurumatu qissas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka lalu turunlah, maka setelah sampai bulan Dzulqa'dah tahun 7, Nabi melaksanakan umroh qadha di bulan Dzulqa'dah. Maka lalu turun ayat ini, utawi nganiaya ing dalem sasi haram lan iya iku Dzulqa'dah tahun 6 iku iya den wales ing dalem sasi Dzulqa'dah tahun 7, utawi barang kang den haram kang den hormati mungguh syara iku ana kisose, tegese den wales ing dalem misale hurmah. Orang yang menganiaya berbuat aniaya pada bulan haram, yakni Dzulqa'dah tahun 6, itu dibalas pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7. Nah, setiap hal yang dihormati oleh syara itu ada kisosnya, maksudnya harus dibalas sesuai dengan kehormatan itu. Mongko sapa aniaya menungso kelawan paten pinaten ing dalam sasi haram utawa ing dalam tanah haram utawa nalikane ihram haji utawa umrah,
Moko iya malasa sira kabeh ing atase wong iku kabeh kelawan misale panganiayane marang sira kabeh. Karena itu barang siapa memerangi atau membunuh di dalam bulan haram atau di tanah haram atau ketika sedang ihram haji atau umroh, maka balaslah olehmu atas orang itu dengan setara dengan perbuatannya. Lan wedya sira ing Allah ing dalem pamales sira aja kasih luweh lan aja pisan-pisan ngawiti. Werwa sira kabeh setuhune Allah Subhanahu wa taala iku zat kang nyerateni ing wong kang muttaqin, tegese ingkang mitulungi ing wong kang muttaqin kelawan keparingan taufik ing atase nglakoni taat lan ngedoi maksiat. Tapi kamu harus takut kepada Allah di dalam semua itu, ya. Jangan sampai kamu membalas lebih dari apa yang dilakukan oleh musuhmu. Dan ketahuilah bahwa, dan kamu jangan memulai lebih dulu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga, memelihara orang muttaqin, maksudnya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa dengan memberikan taufik, ya. Taufik itu ya bisa berarti pengepasan, ya pertolongan sebenarnya atas kalian semua untuk menjalani ketaatan dan menjauhi maksiat. Kata taufik, wafaqo yuwafiqu taufiqon, itu artinya mengepaskan, ya. Jadi ibaratnya orang melempar panah itu bisa meleset dari sasarannya, lalu taufik itu artinya meluruskan supaya mengenai sasaran, ya. Tapi lalu secara umum taufik berarti pertolongan dari Allah agar orang bisa menjalani ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini artinya stune wong kang ngerusak kahormatane sasi haram iku walesen ing dalam sasi haram. Karena saben-saben barang kang wis den hormati mungguh syara iku wajib gawe hormat. Maksudnya bahwa orang yang mencederai kehormatan bulan haram itu balaslah juga pada bulan haram. Jadi tidak apa-apa memerangi orang di dalam bulan haram ketika ada orang yang memerangi orang mukmin di bulan itu juga, ya. Jadi balaslah itu dalam bulan haram juga, karena setiap hal yang dihormati menurut syara itu wajib dibalas, atau ketika diganggu maka harus dibalas orang yang mengganggu itu. Mongko sing sapa wonge ngrusak kahormatan sasi haram, mongko iya den rusak ing dalem jerone sasi haram apa sak kadar panginane marang sira ya walesen. Pomo-pomo aja ngluwi lan pomo-pomo aja pisan-pisan ngawiti gawe tidak. Maka barang siapa yang merusak kehormatan bulan Ramadan, maka gantilah, rusaklah dia di dalam bulan Ramadan juga sekadar tindakannya yang aniaya terhadap kamu. Balaslah sesuai dengan tindakannya. Tapi jangan melewati batas dan jangan kamu memulai menyerang. Ya, jadi kalau misalnya dihubungkan dengan karikatur Nabi Muhammad, ada orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad lalu ya dibalasnya itu seukuran dengan apa yang dikerjakannya. Jangan berlebih dan jangan memulai. Ini pesan dari ayat ini. Makna al-isyari, setuhune barang kang wis ngepotaken sira kabeh saking auqat lan aurat sabab oleh ngendende si nafsu iku mongko kodono lan nusulono sira kelawan sasi lan ingkang kelawan sasi lan kelawan dina
lan ingkang dina iya kelawan dina, maksudnya nusulana sasi kelawan sasi, lan ingkang dina iya kelawan dina, lan ingkang saat iya kelawan saat, lan ingkang wektu iya kelawan wektu, lan aurat kelawan aurat. Mana isyarinya setiap hal yang kamu lepas ya, yang kamu tidak bisa menjalankan kewajiban ya, yang berupa waktu maksudnya waktu mujahadah atau wirid, karena nafsu kita mungkin ngende-ende itu artinya ya nanti gitu ya, tidak segera melaksanakan, lalu kita lepas, kita kehabisan waktu. Seringkali kita nanti saja, tapi akhirnya lalu tidak jadi dilaksanakan. Maka kalau ada yang seperti itu, bayarlah dan susulilah. Kalau meninggalkan 1 bulan, ya balaslah dengan 1 bulan. Kalau sehari, balaslah dengan sehari. Kalau 1 saat atau 1 jam atau saat itu belum jam ya. Dalam bahasa Arab bisa 60 menit, bisa saat itu sekejap ya. Itu ya disusuli dengan itu. Jadi kalau kita ketinggalan atau kita kehilangan kesempatan melakukan kebaikan karena diri kita jiwa kita itu menunda-nunda, maka itu mesti dibayar ya. Dan kalau jadi setiap waktu itu dibalas dengan waktu, jadi waktunya sama yang ditinggalkan dengan yang untuk membalas. Kalau wirid ya biasanya kita biasa baca ayat tertentu atau kalimat thayyibah tertentu, itu di dalam waktu-waktu tertentu. Kalau kita lepas atau lupa atau karena menunda-nunda lalu malah tidak jadi melaksanakan, itu dibayar. Wiridnya dibayar, jangan dibiarkan pergi begitu saja. Utawi saben-saben barang kang mulya iku wajib kodone lamun fot ya. Jadi setiap hal yang mulia itu kalau tidak jadi dilaksanakan itu harus dibayar. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah, balaslah serangannya seukuran dengan atau sama dengan serangan dia. Tegese lamun ngraboso nafsu nira marang sira, mongko iya walesen kelawan misil lan mukabile. Jadi kalau nafsumu mengalahkanmu, maka balaslah dengan sebanding ya, resiprokal ya, sama. Ya, jadi supaya kalau nafsu kita menguasai kita, maka kita ganti menguasainya dengan setara gitu ya. Artinya lamun ngajak kumet mongko walesen kelawan sakho, lamun ngajak ghadab mongko walesen kelawan halim, lan lamun ngajak murka dahgo mongko walesen kelawan qanaah lan kelawan zuhud, lan lamun ngajak ghalabatus syahwah mongko walesen kelawan riyadhah lan ifah, lan kiasen sak turune. Lamun ngajak kibir utawa ngajak riya mongko tambanono kelawan tawadhu lan kelawan ikhlas ya. Artinya kalau nafsu kita mengajak untuk bakhil, untuk kikir, maka balaslah itu dengan yang sebanding dengan kikir itu adalah dermawan ya, sakho atau ya keikhlasan dalam memberi ya. Jadi kalau nafsu mengajak kita kikir, maka balaslah dengan kedermawanan. Kalau dia mengajak marah, kalau nafsu mengajak kita untuk marah, maka balaslah dengan kul ya, halim. Dengan halim itu lawan dari marah, jadi menahan diri. Kalau dia mengajak murko, dahgo, itu artinya tidak mau berhenti untuk
makan atau memiliki sesuatu, maka balaslah dengan qanaah dan dengan zuhud, dengan menerima apa adanya dan dengan membenci dunia. Ya. Kalau nafsu mengajak syahwat, mengajak menurutkan syahwat, maka balaslah dengan riyadhah dan iffah. Riyadhah kemarin sudah saya sebutkan, melatih menahan menahan nafsu, dan iffah. Iffah itu menjauhi hal-hal yang tidak perlu, itu iffah. Jadi kalau makan misalnya, iffah itu makan ya secukup yang bisa membuat kita bisa bekerja. Dan itulah dilanjutkan ukuran, pokoknya kiasen sak turune, itu maksudnya ya itu bisa dilanjutkan dengan hal-hal lain seperti itu. Jadi kalau nafsu kita mengajak kepada sesuatu yang buruk, lalu dibalas dengan memaksa kita melakukan yang baik. Kalau ngajak bertakabur atau ngajak riya, menunjukkan kepada orang banyak apa yang kita lakukan atau nyombongkan diri, maka obatilah dengan tawadhu dan dengan ikhlas. Jadi itu maksud dari kalau musuh menyerang, seranglah dengan yang sebanding. Jangan melebihi batas. Lantat kalane perintah subhanahu wa ta'ala ing jihad marang wong mukmin Madinah, ing hale jihad iku karep kelawan infakul mal, mongko temurun krana ayat saya kira turun iki ya. Mongko temurun iki ayat kelawan perintah infakul mal, faqala ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad kepada orang mukmin Madinah, padahal jihad itu membutuhkan membutuhkan infak mal, membutuhkan penggunaan harta, maka lalu turunlah ayat ini untuk berinfak dengan harta. Yang artinya lan padha nafaqahna sira kabeh mukminin ing artanira krana arah ginawe mulyakaken agamane Allah, utawa krana arah lumaku marang Allah kelawan jihad utawa taat utawa liyane, lan aja padha nemokake sira kabeh ing awakira kelawan kerusakan, kelawan tinggal infak ing dalam jihad utawa infak fi taatillah. Karena tinggal infak ing dalam jihad iku dadi pekuataken satu nira, dan nafkahkanlah dan berikanlah olehmu semua orang mukmin hartamu, ya, diberikan untuk memuliakan agama Allah atau untuk berjalan ke arah Allah dengan jihad, dengan jihad di sini maksudnya perang, memaksa jihad sendiri, jahada itu artinya memaksa, ya, jadi memaksa musuh atau memaksa diri sendiri. Maka kemarin dikatakan jihad akbar dan jihad asghar. Jihad asghar itu memaksa musuh, jihad akbar itu memaksa diri sendiri. Atau ketaatan atau yang lainnya, janganlah kalian merusak atau menyorongkan dirimu kepada kerusakan karena meninggalkan infak di dalam jihad atau infak di dalam ketaatan kepada Allah. Karena meninggalkan infak di dalam jihad itu membuat musuh menjadi kuat. Jadi kalau tidak mau jihad, maka musuh menjadi kuat. Semono uga ninggal infak ing taatullah ya dadi nguwataken satrunira lan apes agamanira, lan padha bagusno sira kabeh ing amalira lan
pakertinira lan bagusno ing dalem infakira marang wong kang padha hajah utawa marang fuqara kelawan sekira-kira wis luweh nafaqahira dhewe. Demikian juga meninggalkan infak di dalam ketaatan kepada Allah itu membuat musuhmu menjadi lebih kuat, sedangkan agamamu menjadi lemah. Dan perbaikilah amal kalian dan pekerti dan tingkah laku kalian, serta perbaikilah diri kalian dengan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, atau kepada orang-orang fakir. Seandainya, jadi tadi kalau yang di atas tadi perintah untuk menafkahkan harta untuk jihad atau untuk ketaatan itu tidak diberi batasan ketika kalian sudah lebih. Tapi kalau di sini untuk membantu orang fakir itu dikatakan di sini kalau nafkah kalian sendiri sudah cukup. Sesungguhnya satuhune Allah iku ganjar ing wong kang padha mbagusaken ngamale lan pekertine lan kelakuane kabeh. Artine arep infak sira kabeh kelawan bagus, ojo tabdzir lan ojo israf. Allah itu akan memberikan balasan kepada orang yang memperbaiki perbuatannya dan amalnya dan perbuatannya atau pekertinya dan tingkah lakunya semua. Maksudnya berikanlah, sedekahkanlah hartamu dengan baik, jangan berlebihan, tapi jangan berlebihan, jangan mubazir, dan juga jangan melampaui batas, artinya sampai lalu kalian tidak punya simpanan lagi atau bekal lagi untuk menghidupi kalian sendiri. Makna al-isyari, artine padha infakno sira kabeh ing artanira lan awakira kang wis den tuku dene Allah. Infakno marang taat billah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maksudnya sedekahkanlah hartamu dan dirimu yang telah dibeli oleh Allah. Ya, sedekahkanlah atau infakkanlah ke jalan taat kepada Allah. Tetapi janganlah kalian jatuhkan kalian sendiri dengan perbuatan sendiri kepada kerusakan. Ya. Jadi jangan lalu tangan kita sendiri menyorongkan kita ke kerusakan. Lan ojo nyegah sira kabeh ing masrahaken mabik marang musdari. Mongko lamun sira nyegah mabik ira mongko iya sira ora oleh samanul mabik bahwal jannah krana awak kabeh lan awak ira kabeh lan artanira kabeh iku wis den tuku dene Allah krana kon nglakoni taat. Tuku kelawan jannah semong-semongso ora taslimul mabi' mongko iya ora oleh taman. Nah, janganlah kalian itu tidak menyerahkan barang dagangan kalian kepada pembelinya. Nah, kalau kalian tidak menyerahkan dagangan kepada pembeli, maka ya kalian mestinya tidak dapat bayarannya, tidak dapat harganya, yaitu surga. Karena badan kalian semua dan harta kalian semua itu sudah dibeli oleh Allah. Ya, untuk apa? Dibelinya itu untuk menjalankan ketaatan. Ya, dibayar atau bayarannya atau harganya adalah surga. Maka kalau kalian tidak menyerahkan badan kalian untuk taat, maka berarti kalian tidak mendapatkan harganya, tidak mendapatkan bayarannya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, tegese aja ana padha mufakati lan ana padha nuruti sira kabeh ing karepane nafsu nira, mongko dadi rusak sira kabeh. Wala tulqu bi, janganlah kalian
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan. Maksudnya adalah jangan kamu menyepakati atau menuruti kemauan nafsumu. Karena kalau demikian maka menjadi rusaklah kalian. Jadi di sini apa makna isyarinya wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah itu janganlah menuruti nafsu karena itu sama dengan menyorongkan diri kepada kerusakan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tegese padha bagusono sira kabeh marang nufusikum kelawan dadi ringkes saking narus syahwah lan bagusno sira kabeh marang kulubikum kelawan ngrekso atine saking ghaflah perbaikinlah awasinu dan berbuat baiklah kalian sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Maksudnya perbaikilah diri kalian dengan menjauhi atau memadamkan api syahwat dan perbaikilah hati kalian dengan menjaganya dari kelalaian. Jadi nafsu dijaga dari apinya syahwat, kalau hati dijaga dari kelalaian. Ya. Bagusono sira kabeh ma arwahikum kelawan den reksa saking kumantil-kantil atine kelawan aghyar lan bagusono sira kabeh ma asrarikum kelawan den reksa saking nglirik marang mukawinat lan bagusno sira kabeh ma'al kholqi kelawan bagusaken pakerti lan ngreksa gawe Allah marang makhluk. Ya. Berbuat baiklah kalian dengan roh, ya, dengan roh kalian, dengan cara menjaganya dari ini sulit sekali misalnya kumantil-kantil itu ingat terus ya mungkin begitu. Dari ingat terus kepada hal-hal yang selain Allah. Dan buat baiklah kalian dengan sir kalian dengan cara menjaganya dari memperhatikan mukawinat ya hal-hal yang ada di sekeliling kita dan buatlah baik kalian dengan makhluk dengan cara memperbaiki budi pekerti. Oh ini maksudnya dengan kholq ya. Bagusna sira kabeh mangal kholqi kelawan bagusaken pekerti lan ngreksa gawe Allah marang makhluk. Berbuat baiklah dengan akhlak kalian dengan cara memperbaiki pekerti dan jangan sampai berbuat buruk kepada makhluk. Ya ini kalau kita perhatikan banyak sekali orang yang tidak menyadari seperti ini ya bahwa orang merasa berbuat baik tapi dengan menindas atau dengan merugikan orang lain ya seperti misalnya merusak tempat ibadah orang ya menyegel masjidnya orang Ahmadiyah atau lain itu orang tidak berpikir bahwa Allah tidak menghendaki seperti itu ya lan bagusono sira kabeh Allah kelawan ngelakoni ubudiyah fil ma'murati wal manhiyat lan ridho kelawan qada lan sabar kelawan bala lan syukur ing atase nikmat lan tawakal ala Allah fi jami'il halati lan tafwidul umur ila Allah lan buang iradatun nafs min turut iradatu maulah innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian dengan Allah dengan cara menjalankan kehambaan ya. Kehambaan kita di dalam perintah-perintah dan artinya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dicegah serta ridho ridho kepada qada dan sabar
terhadap bala, terhadap cobaan, syukur atas nikmat dan tawakal kepada Allah di dalam semua keadaan, serta menyerahkan semua urusan kepada Allah. Maksudnya menyerahkan semua urusan itu bukan lalu tidak berusaha, ya kita berusaha tetapi hasilnya apapun yang kita peroleh itu kita terima, ya. Serta membuang kehendak jiwa, kehendak nafsu, dan menuruti kehendak Allah, kehendak tuannya, yakni Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kelawan nglakoni kebagusan kang wis tinutur sartane ing dalam sekabehaning ibadah kelawan musyahadah. Nah, menjalankan kebaikan itu berbuat kebaikan itu dengan cara menjalankan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, serta di dalam semua ibadah, ya, dan musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan, ya, musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah. Yang terakhir ini memang tidak mudah, ya, musyahadah. Musyahadah itu apa? Ya, artinya syahadah itu artinya menjadi saksi. Di dalam sebuah hadis dikatakan di akhirat nanti Allah bertanya kepada seorang hamba, mengapa saya dulu sakit, kamu tidak mengunjungiku? Lalu hamba itu menjawab, loh bagaimana mungkin Tuhan ini, Tuhan kok bisa sakit? Lalu Allah menjawab, bukankah dulu tetanggamu atau saudaramu sakit, tapi kamu tidak menjenguknya? Sesungguhnya kalau kau menjenguknya, pasti akan menemukan aku di situ. Ya. Ini bukan berarti lalu Allah ada pada orang yang sakit, tetapi kita disitulah menyaksikan Allah di dalam semua hal. Ya. Jadi orang yang ketika melihat orang sakit itu kita menyaksikan kehadiran Allah di situ, dengan cara mengambil pelajaran dan menyadari bahwa kita ini lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi pandangan dari orang yang musyahid, yang menyaksikan kehadiran Allah itu selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita akhiri sampai di sini untuk malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.